Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Zahrani Aulia Masufah, kelas 11 IPA 9. Dalam kesempatan ini, saya akan melakukan praktikum kimia tentang salah satu sifat koloid, yaitu koagulasi. Selamat menonton teman-teman, semoga bermanfaat. Sebelum praktikumnya nih, kita harus tahu dulu dong, apa sih koagulasi itu? Nah, koagulasi yaitu penggumpalan koloid akibat hilangnya muatan koloid. Koagulasi kimiawi dapat terjadi akibat pencampuran koloid, beda muatan, dan penambahan elektrolit. Contoh koagulasi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama penggumpalan susu yang basi dan telur yang direbus hingga membeku, yang kedua pembentukan delta pada pertemuan dua sesuai, dan yang ketiga penjernihan air dengan tawas agar lumpur pengotor dapat tergumpal. Lanjut nih kita ke praktikumnya ya. Jangan lupa siapkan alat dan bahannya. Ada mangkuk, air, sendok, gula, putih telur, jeruk nipis, dan susu kental manis. Terus kita langsung ke percobaan yang pertama. Yang pertama, siapkan mangkuk terlebih dahulu. Kemudian, tuangkan air ke dalam mangkuk tersebut. Di sini, saya akan membuat larutan susu, maka susu kental manis yang tadi dimasukkan ke dalam mangkuk berisi air. Kemudian, aduk keduanya hingga tercampur secara merata. Setelah tercampur secara merata, ambil jeruk nipis, lalu dibelah dan diperas sehingga perasan jeruk nipis tadi masuk ke dalam larutan susu. Selanjutnya, aduk campuran tersebut sampai merata. Nah, kalau diperhatikan lebih jelas, setelah beberapa menit ini terlihat berpisah ya. Nah, yang bagian gumpalan yang ada di atas itulah koloid ya teman-teman. Mengapa sih itu bisa terjadi? Karena di sini adanya penambahan elektrolit, di mana pada larutan susu terdapat beberapa jenis elektrolit seperti kalsium dan kalium yang merupakan koloid positif, dicampur dengan jeruk nipis yang memiliki elektrolit lebih negatif, sehingga mampu menetralkan koloid dan menyebabkan koagulasi. Maka terbentuklah gumpalan-gumpalan tersebut. Oke, lanjut kita ke percobaan kedua, yaitu antara larutan gula dan putih telur. Pertama, seperti biasa kita tuangkan air putih ke dalam mangkuk. Di sini saya akan membuat larutan gula. Untuk itu, gula pasir yang tadi kita masukkan ke dalam air putih. Selanjutnya, seperti biasa kita aduk gula dan air putih tersebut sampai merata. Nah, sekarang terlihat sudah merata ya, tidak ada butir-butir gula pasirnya lagi. Setelah itu, kita siapkan putih telur. Dipisahkan dahulu ya teman-teman, kuning dan putih telurnya. Nah, setelah terpisah seperti ini, masukkan putih telur tersebut ke dalam larutan gula.
Kemudian aduk keduanya hingga tercampur dan terlihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Bisa dilihat kan, ini ada gumpalan-gumpalannya teman-teman. Mengapa sih itu bisa terjadi? Beda gak ya sama yang sebelumnya? Jawabannya adalah sedikit berbeda. Kenapa? Kok bisa? Karena seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa koagulasi itu dapat terjadi melalui dua cara, yaitu penambahan elektrolit dan pencampuran koloid beda muatan. Nah, di sini kita menggunakan larutan gula. Emang larutan gula itu muatannya apa? Nah, larutan gula itu muatannya negatif, sementara putih telur tersebut muatannya positif. Lalu ketika muatan positif dan negatif tersebut dicampurkan, maka akan menyebabkan koloid tersebut menetralkan satu sama lain dan menggumpal. Terlihat kan perbedaannya antara percobaan pertama dan kedua? Di percobaan pertama ini hasilnya cenderung terlihat seperti berpisah ya, dan di percobaan kedua cenderung bersatu tapi terdapat gumpalan-gumpalan. Antara percobaan pertama dan kedua hanya berbeda sedikit dari cara pembentukan koagulasinya. Sekian video percobaannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.